Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok I, kelas N, Accounting Data Analytics, ingin mempresentasikan mengenai hasil proyek yang telah kami buat dengan objek analisis utama kita adalah PT Antam. Kelompok kami terdiri atas 5 anggota dengan saya sendiri, Erika Hoyunisa dengan di belakang 050, Sebastian Cahyono dengan di belakang 058, Anggita Dewinda dengan di belakang 191, Fieza Jasinda dengan di belakang 239, dan juga Muhammad Pagi dengan di belakang 247. Baik, sebelum kami melangkah lebih jauh mengenai analisis keuangan dari objek dalam proyek yang kami buat, kami akan mengenalkan lebih dahulu perusahaan yang kami analisis, yaitu PT Antam Persero, selaku salah satu perusahaan milik negara yang bekerja pada industri ekstraktif. Dalam hal ini, fokusnya adalah sektor pertambangan dengan orientasi ekspor produk. Nah, perusahaan ini sudah cukup lama dalam industri ini, yaitu didirikan pada tahun 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan tambang milik negara. Nah, PT Antam sendiri sudah melakukan go public pada tahun 1997 dengan menawarkan 35% sahamnya melalui BEI. Nah, usaha dari PT Antam Persero ini meliput eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan juga pemasaran atau distribusi. Jadi, runtutan value chain-nya cukup panjang dan produknya bisa dikenal di masyarakat seperti berupa emas batangan yang cukup populer di kalangan kolektor emas. Kemudian, hal yang ingin kami lakukan dalam proyek kami adalah menggunakan atau mempraktekkan data analisis untuk membantu Antam mengidentifikasi permasalahan di sektor keuangan dan juga produksi, serta merumuskan solusi di akhir nanti sebagai saran agar perusahaan dapat tetap kompetitif dan juga mampu berekspansi. Kami menggunakan AMPS model dengan 4 bagian. Yang pertama adalah ask the question. Jadi, dari data yang tersedia, kami ingin mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kesehatan keuangan PT Antam Persero selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2023. Kemudian, segmen produk Antam mana yang memberikan profit tertinggi di antara produk-produk yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sales forecast Antam selama 5 tahun ke depan. Kemudian bagian yang kedua mengenai master the data. Jadi kami mengambil sumber data seperti data laporan keuangan, data laporan laba rugi, dan juga data segmen operasi laporan tahunan. Dan data ini bisa diakses melalui website dari BEI ataupun website milik PT Antam ini sendiri. Kemudian yang bagian ketiga mengenai perform the analysis. Nah, dari data yang tersedia, kami memberikan penilaian dan juga rekomendasi berdasarkan analisis yang telah kami lakukan seperti analisis vertikal, analisis horizontal, tabel, dan juga dew point serta sales forecast. Oke, jadi yang pertama, analisis yang kita pakai itu vertical analysis. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita di sini lihatnya cuma dari yang change from aja. Jadi
yang perubahan dari tahun 20 ke 21, 21 ke 22, 22 ke 23. Untuk melihat perbandingan dari tahun ke tahun. Yang pertama kita ngelihat dari laporan posisi keuangannya si PT Antam ini. Jadi yang pertama kita bisa lihat di tahun 2021 terdapat peningkatan pada aset lancar, yaitu sebesar 6,79%. Nah, kenaikan ini itu disebabkan oleh apa sih? Ada beberapa kemungkinan yang bisa saya berikan itu ada tiga. Yang pertama, mungkin peningkatan piutang dagang. Yang kedua, penambahan persediaan. Dan yang ketiga itu penerimaan pembayaran dari kliennya atau para masyarakat. Nah, eh, lalu selanjutnya kita lihat bagian liabilitasnya. Untuk liabilitas dari tahun 2020 ke 21 itu turun sebesar 3,30%, di mana ada beberapa kemungkinan juga. Jadi dari di tahun 2021 liabilitasnya kan turun sebesar 3,30%. Terus tahun selanjutnya itu juga turun lagi sebesar 7,19% pada tahun 2022. Dan pada 2023 itu masih turun lagi sebesar 2,24%. Nah, ada tiga kemungkinan juga. Yang pertama, pembayaran utang. Makanya liabilitasnya si PT Antam ini turun. Dan yang kedua, pengurangan kewajiban. Serta yang ketiga, mungkin adanya konversi utang ke ekuitas. Nah, terus di bagian ekuitas, kita itu bisa lihat di tahun 20 ke 21 itu naik sebesar 3,3%, tahun 21 ke 22 naik sebesar 7,19%, dan tahun 22 ke 23 itu naik sebesar 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas laporan laba rugi. Tadi sebelumnya kita membahas tentang laporan posisi keuangan. Jadi di laporan laba rugi itu bisa dilihat, kita melihatnya mulai dari sales saja ya. Jadi tahun 2020 salesnya itu sebesar 27 juta sekian. Tahun 21 meningkatnya itu sangat jauh, jadi 38 juta sekian. Tahun 2022 masih naik lagi jauh ke 45 juta sekian. Dan di tahun 2023 itu baru mengalami penurunan salesnya sejumlah 41 juta sekian. Nah, untuk COGS-nya relatif sama dengan salesnya mengikuti, jadi bisa dikatakan normal ya. Di tahun 20 COGS-nya itu 22 juta sekian, tahun 21 dia naik 32 juta sekian, tahun 22 naik lagi 37 juta sekian, dan tahun 23 turun sebesar 34 juta sekian. Nah, di sini kita itu lihatnya yang pertama, kita langsung lihat ke total cost and expenses-nya aja supaya singkat. Jadi pada perubahan dari tahun 20 ke 21 itu turun sebesar 0,49%. Tahun 21 ke 22 itu naik sebesar 0,12%. Dan perubahan dari tahun 2022 ke 2023 total cost and expenses-nya itu naik sebesar 0,29%. Lalu untuk operating profit-nya dari tahun 20 ke 21 turun sebesar 0,30%. Lalu dari tahun 21 ke 22 itu udah mulai naik sebesar 1,46%. Dan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 2,21%. Lalu poin terakhir yang perlu kita lihat, yang penting untuk dilihat ya, yaitu profit for the year-nya aja. Di bagian paling bawah ini, jadi tahun 20 ke 21 dia naik, dan naik sebesar 0,64%. Tahun 21 ke 22 naik sebesar 3,48%. Dan tahun 22 ke 23 itu turun sebesar 0,82%. Nah, dari kedua laporan ini, dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, kita itu bisa lihat bahwa eh, kenaikan dan penurunannya PT Antam, baik laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya itu nggak ada suatu segmen yang mengalami penurunan dan peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga ini tuh menurut saya bisa menjawab pertanyaan nomor satu, apakah laporan posisi keuangan atau keuangan PT Antam ini bisa dikatakan sehat? Jawabannya iya, karena tidak ada satu segmen
yang mengalami penurunan atau peningkatan yang sangat signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis horizontal dari laporan keuangan PT Aneka Tambang, yaitu gunanya untuk membandingkan data keuangan dari satu periode ke periode lainnya untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis perubahan atau tren yang terjadi dalam laporan keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Berdasarkan analisis yang telah kami buat pada PT Aneka Tambang ini, pada tahun 2020 hingga 2021, current asetnya mengalami kenaikan, yaitu di mana selisihnya sebesar 2.577.629 atau sekitar 28,17%. Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar minus 33.364 atau sekitar minus 0,28%. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2022 hingga 2023, mengalami kenaikan kembali sebesar 8.369.767 atau sekitar 71,57%. Di sini current asset merupakan aset dari suatu perusahaan yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasi normal perusahaan dalam 1 tahun, di mana terdapat beberapa faktor, yaitu seperti peningkatan persediaan kas atau setara kas, dan juga penambahan piutang. Kemudian perubahan dari current asset ini sendiri dapat dipengaruhi oleh siklus bisnis, strategi manajemen keuangan, dan juga kondisi pasar. Fixed asset dari perusahaan Antam dalam 4 tahun ini mengalami penurunan, di mana selisih fixed asset perusahaan Antam pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar minus 1.384.320 atau sekitar min 7,59%, sedangkan selisih pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar minus 392.185 atau sekitar minus 2,33%. Dan pada tahun 2022 hingga 2023 selisihnya yaitu sekitar minus 288.306 atau sekitar minus 1,75%. Fixed asset di sini yaitu aset yang dimiliki perusahaan untuk jangka waktu yang lebih lama seperti properti, pabrik, dan juga peralatan. Nah, tren dan nilai aset dapat tetap memberikan indikasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Penurunan fixed asset ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti depresiasi, pergantian aset, dan juga perubahan struktur bisnis. Untuk current liabilities perusahaan Antam pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan, di mana memiliki selisih sebesar minus 990.878 atau sekitar minus 13.120%. Dan pada tahun 2021 hingga 2022, current liability ini meningkat, di mana selisihnya yaitu sebesar 597.21 atau sekitar 9%. Dan pada tahun 2022 hingga 2023, mereka berhasil menaikkan current liabilities mereka dengan selisih sebesar 2.604.778 atau sekitar 43,62%. Current liabilities ini merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun seperti utang dagang atau biaya yang belum dibayar dan juga utang pajak. Memantau hutang lancar membantu dalam memahami apakah perusahaan ini dapat memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Nah, di sini terdapat beberapa faktor peningkatan current liabilities, yaitu yang pertama ada peningkatan utang dagang, yaitu seperti kredit dari pemasok, utang dagang dapat meningkat dan juga menyebabkan kenaikan current liabilities. Kemudian yang kedua ada utang pajak jatuh tempo, dan yang ketiga terdapat dividen yang ditetapkan tetapi belum dibayarkan sebelumnya. Kemudian untuk equity dari perusahaan Antam pada tahun 2020 hingga 2021 berselisih sebesar 1.797.649 atau sekitar 9,44%. Dan pada tahun 2021 hingga 2022 selisih equity-nya sekitar 2.874.962 atau sekitar 13,8%. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 2023 equity-nya mengalami penambahan kembali dengan selisih 7.453.610 atau sekitar 31,43%. Hal ini menunjukkan bahwa 4 tahun ini perusahaan berhasil meningkatkan ekuitasnya. Di sini ekuitas merupakan selisih antara aset dan juga kewajiban, yaitu mencerminkan kepemilikan bersih atau nilai buku perusahaan. Komponen-komponennya seperti modal saham, tambahan modal setor, dan juga laba ditahan, itu bisa memberikan gambaran tentang sumber daya ekuitas perusahaan.
Di tabel selanjutnya kita akan menganalisis laporan laba rugi dari PT Aneka Tambang masih menggunakan dengan analisis horizontal, di mana penjualan pada 4 tahun ini mengalami kenaikan dan juga penurunan, di mana selisih pada tiap tahunnya. Yang pertama yaitu 11.073.134 atau sekitar 40,45%, kemudian dilanjut dengan 7.484.761 atau sekitar 19,46%, dan juga mengalami sedikit penurunan yaitu sekitar minus 4.882,663 atau sekitar minus 10,3%. Begitu pula dengan gross profit perusahaan yaitu terdapat selisih 1.883.284 atau sekitar 42,08%. Kemudian di tahun berikutnya terdapat selisih 1.851.458 atau sekitar 29,11%, dan pada tahun terakhir terdapat selisih penurunan yaitu minus 1.895.841 atau sekitar minus 23,09%. Di sini gross profit merupakan selisih antara pendapatan operasional dan juga harga pokok perusahaan atau COGS yang mencerminkan laba kotor yang dihasilkan dari kegiatan operasional inti perusahaan. Naiknya gross profit sendiri umumnya dianggap sebagai hal yang positif bagi perusahaan karena menunjukkan efisiensi dalam proses produksi atau pengadaan bahan baku yang mencerminkan daya saing yang kuat di sebuah pasar. Jika dalam perusahaan ini nilai gross profitnya turun, maka hal ini bisa menjadi sinyal adanya masalah dalam operasional atau pasar yang perlu segera dianalisis dan juga diperbaiki. Kemudian untuk income tax expense, perusahaan Antam mengalami penurunan serta kenaikan di mana selisih setiap tahunnya yaitu mencapai minus 689.945 atau sekitar 140,28%. Kemudian selanjutnya minus 212.038 atau sekitar 17,94%, dan juga 606.974 atau sekitar minus 44,27%. Income tax expense sendiri merupakan biaya yang terkait dengan kewajiban pajak penghasilan suatu perusahaan atau individu, di mana penurunan pada income tax expense ini pada dasarnya dapat dianggap positif atau menguntungkan bagi perusahaan, terutama dari perspektif keuntungan bersih setelah pajak. Hal ini menunjukkan beberapa faktor bahwa perusahaan itu dapat efisiensi pajak, di mana penurunan biaya pajak ini bisa mencerminkan efisiensi perencanaan pajak atau manajemen pajak yang baik. Kemudian yaitu terdapat pertumbuhan atau penurunan laba bersih, yaitu penurunan biaya pajak seringkali berdampak pada peningkatan laba bersih setelah pajak. Namun jika income tax mengalami kenaikan, hal ini tentu akan mempengaruhi keuangan perusahaan baik dalam hal cash flow maupun laba bersih. Namun pajak yang lebih tinggi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan pendapatan, perubahan tarif pajak, atau perubahan kebijakan perpajakan. Perusahaan ini perlu melakukan pendekatan untuk mengelola dampak dari kenaikan pajak tersebut seperti pengelolaan arus kas yang lebih baik, kemudian juga bisa melakukan tax planning. Berdasarkan dari analisis horizontal yang telah kita lakukan terhadap PT Aneka Tambang Tbk, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan yang cukup bagus. Kesehatan perusahaan merupakan sejumlah faktor yang mencerminkan kinerja atau keberlanjutan dari suatu organisasi dalam jangka panjang. Evaluasi kesehatan perusahaan ini dapat dilakukan melalui berbagai aspek, termasuk aspek keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan juga reputasi. Analisis horizontal ini berhubungan dengan kesehatan perusahaan karena analisis horizontal memungkinkan perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tren kinerja finansial dari tahun ke tahun. Tren ini dapat memberikan gambaran tentang stabilitas dan juga pertumbuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis horizontal ini bisa membantu dalam mengukur keberlanjutan dan juga resiliensi perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu dapat membantu melihat sejauh mana perusahaan ini mampu mengimplementasikan dan juga mempertahankan strategi bisnisnya dari waktu ke waktu, dan juga membantu mengevaluasi keberhasilan dari implementasi strategi dan adaptasi perusahaan terdapat perubahan kondisi eksternal. Di sini PT Aneka Tambang memiliki keuangan yang sehat, di mana setiap tahunnya mereka selalu menghasilkan laporan keuangan dengan indikator yang positif. Dengan adanya indikator-indikator ini, pihak eksternal akan menilai bahwa perusahaan Antam sebagai perusahaan yang sehat. Hal ini dapat memungkinkan bahwa perusahaan luar untuk ingin bekerja sama dengan perusahaan Antam dalam membuat produk yang baru. Baik, selanjutnya kami masuk kepada sesi untuk menjawab pertanyaan produk apa dari PT Antam Persero ini yang menghasilkan profit paling tinggi melalui pivot table yang dapat menggambarkan secara jelas berapa saja profit dari setiap segmen atau subproduksi
dari tahun ke tahun dan juga grand totalnya. Kami menggunakan analisis pivot table untuk memberikan analisis yang lebih jelas. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya segmen logam mulia dan pemurnian menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 dengan profit sebesar 1,4 triliun, kemudian tahun 2021 1,6 triliun, tahun 2022 2,3 triliun dan juga tahun 2023 2,6 triliun. Kemudian segmen nikel mengalami penurunan di tahun 2023, walaupun secara agregat sektor produksi ini masih menyumbang laba paling banyak. Dapat dilihat bahwasannya produksi nikel terus meningkat dari 1,9 triliun ke 4,1 triliun dan turun sedikit di tahun 2022 sebesar 3,9 triliun dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 sebesar 2,8 triliun. Tapi jika dilihat secara agregat atau akumulatif, dapat disimpulkan bahwasannya sektor nikel masih memiliki kinerja yang cukup baik dibandingkan sektor lainnya dengan penyumbangan laba terbesar itu secara agregat adalah 12,8 triliun. Kemudian untuk sektor lainnya seperti sektor bauksit dan aluminium, kantor pusat, dan juga lain-lain, memberikan ataupun menunjukkan kerugian setiap tahunnya, mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, dalam hal ini sektor kantor pusat memiliki karakteristik yang karakteristik pembukaan penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan ataupun beban lain-lain. Nah, itu adalah apa yang dikerjakan oleh kantor pusat dan kemudian sektor lain-lain ini meliputi penjualan komoditas dan juga pendapatan jasa lainnya dari operasi entitas anak perusahaan. Jadi terkait anak perusahaan ataupun konsolidasian dari PT Antam ini di luar controlling interest-nya. Dan sayangnya dalam 4 tahun terakhir masih mengalami kerugian yang cukup membebani laporan keuangan dari PT Antam dibandingkan komoditas-komoditas yang menjadi komoditas utama. Di sini saya akan menjelaskan terkait DuPont Ratio Analysis. Berdasarkan informasi pada annual report PT Antam, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Perusahaan menunjukkan tren peningkatan kinerja dari 2020 hingga 2022 dengan profit margin, asset turnover, dan ROE yang semuanya membaik. Namun, pada 2023 terdapat penurunan pada beberapa rasio, yakni profit margin, asset turnover, dan ROE. Penurunan financial leverage secara konsisten juga menunjukkan bahwa perusahaan ini telah mengurangi ketergantungannya terhadap utang. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan perusahaan ini menjadi lebih sehat. Untuk profit margin, berdasarkan data pada tabel, perusahaan menunjukkan tren peningkatan kinerja dari tahun 2020 hingga 2022, namun mengalami penurunan sebesar 7% pada tahun 2023. Profit margin ini dihitung dari net income dibagi oleh revenue. Peningkatan terhadap profit margin ini menunjukkan bahwa biaya operasional perusahaan seperti biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan operasi lainnya telah dikelola dengan baik. Kemudian, terjadi kenaikan profit margin ini juga menunjukkan bahwa bisnis telah menggunakan strategi harga yang efektif. Namun, penurunan terhadap profit margin ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan harga bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya logistik, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional. Selain itu, persaingan harga yang ketat di pasar ini juga mengakibatkan bahwa harga barang atau jasa perusahaan ini menurun. Kemudian, untuk aset turnover, berdasarkan data pada tabel, perusahaan menunjukkan tren peningkatan kinerja dari tahun 2020 hingga 2022, namun mengalami penurunan sebesar 96% pada tahun 2023. Aset turnover ini dihitung dari revenue dibagi oleh aset.
Peningkatan terhadap aset turnover ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami efisiensi operasional, di mana bisnis ini mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar dengan aset yang dimilikinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajemen aset perusahaan telah efektif. Namun, penurunan terhadap aset turnover PT Antam pada tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ketidakseimbangan antara peningkatan aset dan penurunan pendapatan yang menyebabkan rasio aset turnover ini menurun. Selain itu juga karena perusahaan mungkin kurang tepat dalam mengelola tingkat produksi sesuai dengan permintaan pasar, sehingga nilai aset tetap tinggi tetapi kontribusi terhadap pendapatan ini menurun. Untuk financial leverage, berdasarkan data pada tabel, perusahaan menunjukkan tren penurunan financial leverage secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Financial leverage ini dihitung dari total aset dibagi oleh shareholders equity. Penurunan pada financial leverage ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki strategi keuangan yang lebih konservatif dengan mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai asetnya. Melalui pelunasan hutang atau peningkatan ekuitas, melalui reinvestasi laba atau penerbitan saham baru, risiko terkait kewajiban pembayaran bunga dan pelunasan utang akan berkurang, di mana hal ini akan meningkatkan stabilitas dari keuangan perusahaan PT Antam. Untuk ROE, berdasarkan data pada tabel, perusahaan telah menunjukkan tren peningkatan kinerja dari tahun 2020 hingga 2022, namun mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2023. ROE ini dihitung dari net income dibagi oleh shareholders equity. Peningkatan terhadap ROE ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan modalnya dengan efisien dan berhasil meningkatkan laba dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ROE ini juga menjadi indikator yang penting dalam menilai sejauh mana perusahaan PT Antam dapat memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Namun, penurunan terhadap ROE PT Antam ini terjadi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan terhadap laba bersih yang disebabkan oleh penurunan pendapatan, kenaikan biaya operasional atau beban lain yang lebih tinggi, sehingga laba bersih tidak tumbuh seiring dengan ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue forecast data. Revenue forecast data sendiri bertujuan untuk menentukan estimasi atau perkiraan pendapatan di masa depan. Untuk yang pertama bisa dilihat di tabel yang berwarna biru. Di sini kita mengambil data pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, di sini kita memperkirakan atau mengestimasikan pendapatan pada 2024 sampai dengan 2028. Untuk 2024 sendiri perkiraan atau estimasi pendapatannya yaitu sebesar 48 triliun. Untuk 2025 yaitu 52 triliun, 2026 57 triliun, 2027 61 triliun dan 2028 66 triliun. Di sini juga kami mencari lower confidence bound dan juga upper confidence bound. Yang dimaksudkan yaitu untuk lower confidence yaitu estimasi pendapatan di masa depan terendah, dan untuk upper yaitu yang tertinggi. Di sini untuk 2024 yaitu sebesar 37 triliun. Untuk 2025 yaitu lower confidence bond-nya yaitu sebesar 41 triliun, 2026 46 triliun, 2027 50 triliun dan 2028 54 triliun. Dan untuk upper confidence bound yaitu estimasi pendapatan tertinggi di 2024 yaitu 58 triliun, 2025 63 triliun, 2026 68 triliun, 2027 73 triliun dan 2028 78 triliun. Dan untuk gambar di bawahnya yang berbentuk grafik ini, untuk yang biru itu yaitu revenue pada saat ini sampai dengan 2020 sampai dengan 2023, dan untuk garis yang merah tengah ini yaitu forecast revenue-nya yaitu estimasi pendapatannya. Untuk yang garis merah di atas untuk upper confidence bounds atau estimasi pendapatan yang tertinggi, dan untuk yang garis merah paling bawah ini untuk
lower confidence bound atau estimasi pendapatan yang terendah. Nah, selanjutnya yaitu ada executive summary. Sama seperti portofolio PT Antam, yaitu merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di sektor pertambangan dengan orientasi ekspor. Untuk PT Antam ini sendiri berfokus pada eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran biji nikel dengan kadar tinggi, biji nikel dengan kadar rendah, foreign nickel, emas, perak, dan bauksit. Selanjutnya untuk data yang digunakan dari PT Antam sendiri, yaitu kami menggunakan data dari laporan keuangan, laporan laba rugi, dan segmen operasi yang diambil dari Bursa Efek Indonesia yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Di sini kami menggunakan analisis horizontal, vertical analysis, dan pivot table, dan juga dew point ratio analysis, dan forecasted data. Selanjutnya di sini PT Antam mengalami kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 40,45%, dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 19,47%. Namun di 2023 ini mengalami penurunan sebesar minus 10,63%. Tetapi di sisi lain, komposisi total utang PT Antam sendiri menurun sebesar pada tahun 2020 sebesar min 7%, 2021 minus 26,26%, 2023 mengalami penurunan juga sebesar min 39,79%, dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar min 44,52%. Di sini PT Antam sendiri juga menunjukkan kenaikan profit margin, asset turnover, dan ROE setiap tahunnya, dan menghasilkan peningkatan perkiraan penjualan positif dan konsisten selama 5 tahun ke depan. Hasil analisis pivot table segmen produk menunjukkan penjualan terbesar terdapat di logam mulia, namun segmen produk dengan profitabilitas tertinggi berasal dari komoditas nikel.